Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Reza Septian Alduri dengan NPM 130 110 220 144. Dan pada esai gagasan CVS kali ini, saya mengambil tentang penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease. Nah, mungkin kita mulai dari basic science-nya dulu, dari embryology of heart. Di sini, dari sinyal kardiogenik, itu akan mengaktifkan ekspresi dari faktor-faktor transkripsi spesifik jantung. Dan kemudian pada jantung primitif itu terbentuk di mana di hari ke-21 dan ke-22 yang terdiri dari cardiac jelly, yaitu lapisan miokardium luar, endokardium dalam, dan lapisan tengah berupa matriks ekstraseluler ECM. Kemudian akan ada pengelengkapan jantung heart looping di hari ke-23 sampai 28. Kemudian setelah itu akan ada cardiac septation di sini, yaitu pembentukan septal dari kardiak, yang dimana atrium bersama kiri dan kanan akan terhubung dengan ventricle primitif dan melalui kanalis atrioventrikular. Kemudian juga ventricle primitif terhubung dengan bulbus cordis, membentuk foramen bulbo ventrikular seperti itu. Kemudian bulbus cordis terhubung dengan trunkus arteriosus melalui segmen jalan keluar atau oval segment. Kemudian pertumbuhan ke dalam jaringan miokardium pada hari ke-26 di sini itu terdiri dari penunjukan matriks ECM atau jeli kardiak tadi, dan melalui kanalis atrioventrikular sel-sel endokardial bermigrasi menjadi mesenkimal membentuk katup-katup atrioventrikular. Nah, IV tricuspid itu akan lebih dekat ke apex atau puncak jantung. Dan kemudian di sini kanalis AV juga ya itu akan lengkap, yaitu adanya penyatuan yang dimaksud adalah penyatuan bantalan endokardial. Nah, di sini pada hari ke-25 akan terbentuk ventricular septation terlebih dahulu. Dan kemudian di hari ke-30 itu selanjutnya akan terbentuk atrial septation. Baik, di sini dari secara clinical science-nya, definisinya merupakan kelainan pada struktural jantung dan pembuluh darah besar yang dapat menyebabkan gejala dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara epidemiologi, insidence-nya itu secara global 8 per 1000 kelahiran, dan studi terbaru menyebutkan bahkan 9,5 per 1000 kelahiran. Pada 2017, PJB menyebabkan 260.000 kematian termasuk bayi dengan 180.000, dan di Global Burden of Disease di 2017, prevalensi Asia Tenggara di 1,6 sampai 1,7%. Nah, di sini di Indonesia laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39%, dengan bayi lahir 4,2 sampai 4,3 juta per tahun. Sehingga diperkirakan bayi lahir dengan PJB 71.400 hingga 41.600 bayi seperti itu. Kemudian dari Padfix, Etio, dan faktor klasifikasinya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa PJB ini ada kemungkinan ada idiopatik juga, tapi ada faktor risiko dan etiologi seperti genetik, lingkungan, dan maternal yang mungkin berkontribusi gitu terhadap kejadian PJB. Nah, secara kayak genetik ini dapat disebabkan oleh kelainan kromosom trisomi seperti di 13, 18, dan 21. Kemudian juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa mutasi pada gen yang tertera itu dan gen-gen lainnya itu dapat berkontribusi juga. Kemudian lingkungan itu ada paparan rokok pasif gitu. Dan kemudian di maternal atau faktor dari ibunya, yaitu yang pertama kekurangan multivitamin dan asam folat, kemudian diabetes maternal, lupus erythematosus sistemik maternal, kemudian riwayat obesitas, usia maternal dan paternal, dan paparan obat pada maternal itu juga dinyatakan sebagai dapat berkontribusi seperti itu. Nah, dari etiologi ini itu dapat sehingga menyebabkan kelainan pada struktur jantung dan pembuluh darah. Nah, biasanya itu ada terjadi di saat atrial septation ataupun ventricle septation seperti itu. Nah, dari PJB sendiri ini itu terbagi menjadi dua lagi, itu ada asianotik dan cyanotik. Asianotik di sini ada defek septal arterial, yaitu septum terbuka setelah lahir, kemudian ada DSV atau defek septal ventricular, septum interventricular terbuka setelah lahir, kemudian ductus arteriosus patent atau DAP, yaitu ductus arteriosus tetap terbuka setelah lahir. Kemudian stenosis aorta, adanya penyempitan pada aorta cut atau aorta valve. Kemudian obstruksi pada ventrikel kanan yang mungkin terjadi pada pulmonal katup, itu ada di stenosis pulmonal dan lain-lainnya. Kemudian ada yang cyanotik atau yang bisa menyebabkan gejala biru, itu ada tetralogy of Fallot dan beberapa lainnya. Nah, di tetralogy of Fallot ini dia ini ada gabungan dari beberapa kelainan, itu ada 4 karakteristiknya, ada DSV ditambah SP, yaitu defect septal ventricular, kemudian ada stenosis pulmonal ditambah overriding aorta,
dan ditambah overhipertrofi dari RV sehingga akan terjadi peningkatan resistensi pada sinus pulmonal sehingga aliran darah deoksigenasi itu akan melalui ventricle septal defect akan shunt atau ke ventricle kiri dan akhirnya ke sirkulasi sistemik. Nah, akhirnya akan terjadi hipoksemi karena tidak ada O2 atau oksigen gitu yang cukup gitu karena darah yang masih kaya yang terdeoksinasi itu masih banyak yang kembali ke sistemik akhirnya menyebabkan hipoksemi seperti itu dan menyebabkan sianosis. Untuk diagnosisnya sendiri itu ada seperti ECG yang bisa melihatkan adanya kelainan struktural jantung dan pembuluh darah secara spesifik. Kemudian pada ronsen biasanya kalau TOF itu dia akan membentuk seperti bootstrap gitu karena adanya hipertrofi gitu. Kemudian ada juga kateterisasi selanjutnya pada total ke sana itu biasanya ada kateterisasi yang biasanya ada pada ASD dan SP gitu. Dan kemudian operasi jantung terbuka dapat dilaksanakan ketika tidak ada atau ketika jika PJB ini tidak dapat diintervensi dengan kateterisasi jantung. Seperti itu. Nah, untuk essay gagasan saya di sini dari epidemiologi tadi itu saya memikirkan bahwa secara empathize di sini walaupun kebanyakan idiopatik, tapi diketahui kalau faktor-faktor genetik lingkungan dan maternal dapat berisiko tinggi menyebabkan PJB. Nah, di sini selain intervensi atau pencegahan setelah lahir, kita bisa juga untuk melakukan pencegahan atau potensi intervensi pada faktor risiko maternalnya. Seperti itu. Nah, di sini berdasarkan literatur saya, ada beberapa faktor yang mungkin dapat berkontribut ke PJB ini. Namun, di berbagai daerah itu terdapat beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan ini dapat menyebabkan, ada juga yang tidak dapat menyebabkan. Yaitu tergantung pada evidence yang ada seperti itu. Nah, di sini pada merokok aktif dan pasif selama kehamilan, studi terbaru si rokok ini itu merupakan teratogenik gitu. Kemudian juga sehingga penelitian meta-analisis terbaru menemukan bahwa risiko PJB pada maternal yang aktif merokok itu sebesar 25%, 125% maternal yang terpapar asap rokok pasif dan 74% paternal yang aktif merokok jika dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, hipotesis pertama adalah abnormalitas hemodinamik yang disebabkan rokok dan vasokonstriktor pada nikotin rokok dapat menyebabkan hipoksia janin, meningkatkan tekanan darah janin dan menurunkan aliran darah ke plasenta, mengakibatkan kerusakan pada fungsional sel otot dan otot jantung di aorta. Kemudian karbon monoksida dan nikotin rokok juga itu dapat menyebabkan gangguan fungsi endotel pada sirkulasi maternal dan janin, sehingga akan menyebabkan ada disrupsi angiogenesis jantung dan penurunan suplai nutrisi ke jaringan embriogenik. Nah, asap rokok juga pada yang pasif itu dia akan menginhibisi ekspresi gen GATA4 bahkan pada konsentrasi yang non sitotoksik. Namun, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menegakkan teori ini. Itu. Kemudian pada obesitas maternal di sini perempuan yang obesitas memiliki kerentanan gitu terhadap perubahan metabolik seperti meningkatkan kadar estrogen, hiperinsulinemia, hipertensi, hiperglikemi dan defisit nutrisi yang dapat meningkatkan risiko abnormalitas. Diabetes juga ini dapat mendorong perubahan metabolik termasuk metabolisme lipid dan karbohidrat, resisten insulin, perubahan aktivitas hormon, adiposit, metabolisme mikronutrien dan peningkatan reaktif oksigen spesies. Adanya peningkatan jumlah sitokin seperti interleukins, tumor necrosis factor, leptin, protein prokaagulan, dan hormon protein itu ditemukan pada perempuan obesitas. Nah, hal ini itu menyebabkan kemungkinan penyakit maternal dan komplikasi neonatal seperti itu. Nah, pada diabetes maternal, dia juga hipotesis yang diusulkan adalah glukosa memiliki efek teratogenik seperti rokok pada perkembangan jantung, di mana di glukosa secara tidak langsung memberikan efek tersebut melalui jalur persinyalan sensitivitas insulin yang merupakan pengatur utama, sehingga perubahan epigenetik yang dihasilkan dari asetilase histon dan juga ekspresi mikroRNA spesifik yang dipengaruhi oleh glukosa atau variasi genetik dari wanita penderita diabetes kemungkinan juga menjadi penyebab tambahan dari PJB seperti itu. Kemudian pada konsumsi alkohol pada kehamilan, temuan menemukan paparan alkohol prenatal dapat menyebabkan kelainan lahir atau sindrom alkohol janin dan hampir 54% bayi yang lahir dengan sindrom ini menderita kelainan jantung. Disebut juga bahwa asupan alkohol maternal dapat memodulasi sinyal WNT beta catenin yang mengaktifkan ekspresi yang abnormal pada kardiogenesis gitu sehingga menyebabkan kelainan. Kemudian asam folat pada kehamilan itu juga disebutkan
ketika memiliki konsumsi suplementasi ataupun asupan yang kurang itu dapat meningkatkan defisiensi nutrisi lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan berbagai abnormalitas pada janin seperti cacat tabung saraf, abnormalitas jantung dan gangguan perkembangan lainnya. Nah, kekurangan asam folat pada 2 sampai 3 minggu pertama kehamilan dapat menyebabkan kelainan jantung pada janin di mana perempuan belum menyadari kehamilannya. Kehamilan tidak direncanakan sehingga perhatian untuk kebutuhan nutrisi terutama asam folat itu belum direncanakan seperti itu. Nah, sebetulnya bahwa terdapat beberapa perbedaan gitu yang terjadi pada penelitian yang dilakukan. Mungkin dapat disebabkan oleh tingkat insidensi tren waktu dan di berbagai wilayah gitu. Nah, karena ada beberapa yang menunjukkan bahwa faktor ini dapat berkontribusi, tapi faktor ini juga tidak dapat berkontribusi pada populasi penelitiannya seperti itu. Nah, keterbatasan pengetahuan tentang etiologi PJB dan tingginya heterogenitas PJB ini menjadi kendala dalam penjagaan PJB dan screening deteksi dini itu sendiri. Sehingga penelitian pada satu wilayah dapat memberikan pengetahuan baru terkait etiologi dan faktor risiko pada pasien PJB yang mungkin dapat memberikan informasi dalam intervensi penjagaan PJB pada pemerintah seperti itu. Sehingga di sini saya memiliki ide untuk meneliti terkait faktor risiko maternal pada pasien anak dengan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dengan rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor risiko maternal pada pasien anak dengan penyakit jantung bawaan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian untuk tujuannya untuk menentukan faktor risiko maternal pasien anak dengan PJB di RSUP RSAS. Dan manfaat penelitian yang pertama adalah hasil penelitian dapat dilakukan sebagai informasi dan wawasan bagi tenaga kesehatan mengenai faktor risiko maternal pasien anak dengan PJB di RSAS dan menjadi bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang kedua adalah dapat menyusun program edukasi dan promosi kesehatan yang terarah bagi calon ibu dan ibu hamil mengenai faktor risiko PJB yang dapat dicegah. Kemudian juga mengembangkan pedoman screening antenatal yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi kehamilan berisiko tinggi. Kemudian juga dapat meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan di layanan primer untuk memberikan konseling yang lebih baik terkait penjagaan PJB. Untuk metode penelitian yang pertama adalah rancangannya merupakan studi retrospektif analitik dengan pendekatan kasus kontrol atau case control study dan hospital based, di mana di sini populasi penelitian merupakan trauma eh, pasien PJB, mohon maaf, pasien PJB, dan teknik penentuan sampel adalah eh, consecutive sampling dengan kriteria sebagai berikut, yaitu ya, dengan kriteria inklusi ada kelompok kasus itu pasien anak dengan diagnosis PJB 0 sampai 18 tahun berdasarkan pemeriksaan klinis dan ekokardiografi dan bersedia mengikuti penelitian melalui informed consent. Dan pada kelompok kontrol anak sehat dengan usia 0 sampai 18 tahun yang melakukan pemeriksaan ekokardiografi dan menunjukkan hasil normal bersedia mengikuti penelitian melalui informed consent. Pada kriteria eksklusi yaitu ada anak dengan kelainan sindrom atau genetik, anak dengan riwayat kelahiran prematur dan tidak bersedia mengikuti penelitian. Untuk instrumen penelitiannya di sini menggunakan kombinasi data rekam medis dan kuesioner yang sudah disusun dan tertera pada lampiran, di mana data yang diambil adalah data demografis pasien dan uluran klinis yang dibutuhkan sesuai dengan variabel penelitian. Kuesioner penelitian mengambil dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, di mana di sini yang awalnya adalah dari data rekam medis untuk menemukan pasien-pasien ini dan melakukan studi retrospektif terhadap maternal berdasarkan kuesioner penelitian berikut. Seperti itu. Kemudian di sini untuk lokasi dan waktunya yaitu di RSAS dalam waktu 3 sampai 6 bulan dari pembuatan proposal sampai penyusunan laporan. Kemudian untuk variabel dan diferensial operasionalnya di sini ada usia kronologis, jenis kelamin, diagnosis PJB, usia ibu saat kehamilan, merokok aktif dan pasif saat hamil, diabetes mellitus, IMT atau indeks massa tubuh, kemudian alkohol saat hamil, riwayat PJB keluarga, dan yang terakhir konsumsi folat ataupun suplemen asam folat. Kemudian untuk prosedur penelitiannya yang pertama adalah mengajukan proposal penelitian, mengajukan etik ke KIPK Unpad, kemudian mengajukan permohonan izin ke RSAS, kemudian mengambil data pasien dari PJB dari rekam medis yang menjalani pemeriksaan klinis dan ekokardiografi, kemudian menelusuri anak sehat untuk kelompok kontrol di Kota Bandung yang menjalani pemeriksaan klinis dan ekokardiografi di RSAS dengan hasil normal, menghubungi subjek penelitian melalui telepon dan melakukan informed consent, kemudian dilakukan wawancara melalui langsung atau tidak langsung. Kemudian data penelitian akan dicatat ke dalam penelitian, kemudian mengolah dan menganalisis data sesuai dummy table yang tertera. Kemudian terakhir adalah penulisan laporan penelitian.
Untuk teknik pengumpulan dan analisis data, yang pertama itu dari data rekomendasi dan wawancara, kemudian dimasukkan ke kuesioner penelitian. Data akan dianalisis dengan analisis univariat yang akan mendistribusikan karakteristik tiap subjek penelitian. Selanjutnya akan dilakukan analisis bivariat menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antara tiap variabel, independen dan independen. Kemudian terakhir, analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik untuk melihat hubungan beberapa variabel secara bersamaan terhadap variabel independen. Kemudian akan disajikan dalam dummy table seperti di bawah. Itu ini merupakan untuk analisis univariat, kemudian untuk analisis bivariat di sini, dan selanjutnya terakhir adalah analisis multivariat. Baik, mungkin itu saja dari saya, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.